Daripada terus-menerus sibuk membedah luka sejarah 1998, terus menggali luka lama yang justru menguras energi dan memecah belah, sebenarnya kita ini ingin menjadi bagian dari solusi dan kemajuan budaya bangsa, atau hanya ingin terus terjebak dalam polemik masa lalu yang tiada ujungnya. Welcome to Sobat Parekraf Pro, mengupas lebih dalam. Halo Sobat Parekraf Pro, apa kabar semuanya Sobat Parekraf? Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang bikin bangga sekaligus terhibur. Daripada pusing mikirin hal-hal yang bikin penat, ya kan? Mulai dari tarif ojol yang nggak jelas sampai sekarang, sampai PHK massal, mending kita saksikan aksi seru dan koreografi lincah bocah-bocah di pacu jalur di Kuantan, Singingi, Riau, yang akhir-akhir ini mendadak viral mendunia. Sobat Parekraf, fenomena viral bocah menari yang berada di depan perahu di acara pacu jalur ternyata membawa kita lebih dalam mengenal tradisi unik dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Kegiatan pacu jalur bukan sekedar lomba mendayung perahu panjang, namun di dalamnya terdapat elemen-elemen budaya yang sangat kaya tentunya. Salah satunya adalah keberadaan anak coki atau tukang tari. Figur ini merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap jalur yang berlomba. Dalam beberapa waktu terakhir, gaya karismatik dan koreografinya memukau dari anak-anak yang berdiri dan menari di atas perahu, seolah-olah menjadi pemimpin para mendayung. Mendadak jadi sensasi viral di media sosial. Yang lebih mencengangkan, aksi ini juga menjadi trending di berbagai belahan dunia, bahkan banyak diikuti oleh influencer internasional. Mereka dengan antusias tak hanya meniru gerakan koreografi unik tersebut tentunya, tetapi juga secara kompak berimprovisasi menirukan aksi mendayung si anak pacu jalur yang menggunakan properti apapun yang ada di sekeliling mereka. Menarik ya. Nah, sedikit kita menceritakan tentang pacu jalur ini sob. Di bagian depan jalur yang panjangnya bisa mencapai puluhan meter, berdiri seorang anak muda atau bahkan nih anak-anak yang lincah menari-nari mengikuti irama musik tradisional. Mereka inilah yang disebut anak coki, yang gerakan tariannya dipercaya dapat membangkitkan semangat para pendayung dan bahkan menghibur para penonton. Tarian mereka penuh dengan energi, sinkronisasi dengan irama, tabuhan gendang dan celempong, menciptakan harmoni yang memukau di sepanjang lintasan sungai. Namun, pacu jalur ini bukan sekedar perlombaan biasa. Pacu jalur ini memiliki sejarah dan budaya panjang yang melatar belakangi dari acara ini. Mengutip dari laman kotajalur.kuansing.go.id, sejarah pacu jalur berawal dari abad ke-17, di mana jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu, Kuantan di bagian hulu, hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akhirnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi seperti pisang, tebu, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang. Pada awalnya pacu jalur diselenggarakan di kampung-kampung di sepanjang sungai Kuantan untuk memperingati Hari Besar Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, akhirnya pacu jalur diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pacu jalur diadakan sekitar bulan Agustus. Dapat digambarkan saat hari berlangsungnya pacu jalur. Kota jalur terjadi kemacetan lalu lintas di mana-mana, dan masyarakat yang ada di perantauan akan terlihat lagi. Mereka akan kembali hanya untuk menyaksikan acara ini. Biasanya jalur yang mengikuti perlombaan bisa mencapai lebih dari 100 orang. Menurut masyarakat setempat, jalur
adalah perahu besar terbuat dari kayu bulat tanpa sambungan dengan kapasitas 45 sampai 60 orang pendayung atau anak pacu. Perlombaan yang konon sudah ada sejak tahun 1903 ini menjadi agenda tetap pemerintahan Provinsi Riau untuk menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada masa penjajahan Belanda, pacu jalur diadakan untuk memeriahkan perayaan adat, kenduri rakyat, dan untuk memperingati hari kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina yang jatuh pada tanggal 31 Agustus. Kegiatan pacu jalur pada zaman Belanda dimulai pada tanggal 31 Agustus sampai 1 atau 2 September. Perayaan pacu jalur tersebut dilombakan selama 2 sampai 3 hari tergantung pada jumlah jalur lomba yang ikut berpacu tentunya Sobat Parekraf. Akan tetapi di balik ketegangan perlombaan ada satu elemen yang kini mencuri perhatian global. Aksi lincah bocah-bocah penari di ujung jalur ini sontak viral di berbagai platform media sosial. Fenomena ini tidak hanya menghibur tetapi juga menciptakan daya tarik yang kuat dan mengundang siapa saja untuk datang merasakan langsung semarak pacu jalur dan menyelami keunikan budayanya. Sobat Parekraf, yang menarik pada ajang tersebut adalah semangat dan gaya unik anak coki. Anak coki atau anak tari inilah yang ternyata mencuri perhatian dunia maya. Kita sudah melihat bagaimana aksi bocah-bocah yang berada di depan jalur atau sampan panjang. Tarian atau koreografi tersebut diperankan yang notabene ini adalah seorang anak kecil, berhasil memukau netizen mancanegara. Influencer-influencer dari berbagai platform seperti TikTok dan Instagram sekarang tuh lagi ramai nih mengikuti koreografi dari aksi bocah di pacu jalur, dan bahkan klub sepak bola sekelas AC Milan melalui maskot mereka nih yaitu Milanello ikut mengunggah video parodi menari-nari layaknya anak coki yang sedang beraksi di ujung jalur. Tidak hanya Milan, akun media sosial klub raksasa Prancis seperti Paris Saint-Germain atau PSG juga melakukan hal serupa. Ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik visual dan aura positif yang terpancar dari tradisi pacu jalur, khususnya dari sosok anak coki ini. Mereka melihat ada keunikan dari kegembiraan dalam tarian tersebut tentunya. Sesuatu yang universal dan bisa dinikmati oleh siapa saja, bahkan di luar dari konteks pacu jalur itu sendiri nih Sobat Parekraf. Fenomena ini membuktikan bahwa kekayaan budaya lokal Indonesia memiliki potensi untuk dikenal dan diapresiasi di kancah internasional. Ya, ini kan menarik kalau seandainya digarap dan terus dikenalkan, apalagi yang memperkenalkan itu adalah sekelas menteri kita, ya kan. Daripada memikirkan hal-hal yang ya mungkin mengulang-ulang sejarah yang membuat luka lama, mending menguatkan budaya yang sudah ada dan melestarikannya, memperkenalkannya ke seluruh dunia. Setuju ya? Oke. Sobat Parekraf, sebelumnya kita sudah mengenal pacu jalur dan sosok anak coki yang memikat hati. Kali ini kita akan mengupas bagaimana tradisi lokal ini bisa mendunia. Bahkan sampai dijuluki Kid Aura Farming oleh netizen internasional. Kita kutip dari satu unggahan oleh akun Instagram injury.post, dan kita kira ini adalah bahasa Spanyol. Pada laman tersebut menjelaskan dalam translate, bocah-bocah penari di ujung perahu pacu jalur ini menjadi viral di TikTok dan media sosial global. Mereka disebut sebagai anak-anak dengan aura terbanyak di planet ini. Fenomenanya yang kemudian memunculkan istilah Kid Aura Farming, seolah-olah mereka adalah penanam aura yang memancarkan karisma luar biasa. Dalam terjemahan, pasti anak-anak di haluan perahu ini muncul di TikTok Anda minggu lalu. Baru-baru ini video anak-anak menari dan melakukan gerakan animasi di haluan perahu kompetitif menjadi viral. Young Black and Rich oleh
Edmili Mike langsung ditambahkan, dan seluruh dunia tahu tentang mereka. Mereka adalah anak-anak tukang tari. Ini adalah sebutan mereka untuk memainkan peran sebagai penunggang di haluan perahu dalam salah satu kompetisi paling populer di Indonesia. Pacu jalur yang terkenal adalah kompetisi di mana perahu panjang 25 hingga 40 meter diwakili oleh 50 atau 60 orang yang mendayung secara serempak untuk menjadi yang terbaik dari yang lain. Dan di haluan, protagonis dari seluruh meme ini anak-anak yang menumbuhkan aura. Tapi mengapa mereka melakukan gerakan-gerakan ini, atau mengapa mereka menari? Apa yang dilakukan si kecil bukan hanya menari, ia memegang peranan penting dalam kompetisi dan dalam keseluruhan struktur perahu dan tim. Gerakan tukang tari membantu menyeimbangkan perahu saat bergerak cepat di sungai, menyesuaikan dengan irama pendayung dan aliran air. Gerakan juga berfungsi sebagai isyarat visual bagi kapten dan pendayung, membantu menjaga arah dan irama. Dan tentu saja ini berperan sebagai pertunjukan. Oleh karena itu, ketenaran yang mereka nikmati saat ini dan itu pantas. Sobat Parekraf, dari tangkapan layar TikTok, hampir ribuan bahkan jutaan viewers menyaksikan video-video koreografi dari aksi bocah pada pacu jalur tersebut. Dan hal ini juga terkait dari kolaborasi backsound Young Black and Rich dari Emily Mike. Nah, Sobat Parekraf, gimana menurut kalian? Apakah ada backsound yang lebih asyik dari koreo ini? Yuk kasih komentar ya Sobat Parekraf. Nah, setelah kita bahas hebohnya tren aura farming yang melanda jagat maya, kini saatnya kita bedah tuntas. Pertanyaan terbesar yang ada di benak kita semua, siapa sih sebenarnya sosok bocah di balik tarian memukau yang bikin dunia terpana ini? Mari kita intip lebih dekat kisah sang bintang cilik dari pacu jalur yang auranya mendunia. Kita kutip melalui unggahan di akun Instagram @kitasport.idn. Dika merupakan penari cilik pacu jalur atau tukang tari dari tim Tuah Kogi di Provinsi Riau. Ia bertugas menari di ujung jalur kala para pendayung tengah berlomba memacu jalur. Dan biasanya Dika tampil dengan mengenakan baju adat Melayu. Wah, luar biasa nih tradisi ya. Jadi terangkat nih adat Melayu dari si Dika ini ya Sobat Parekraf. Video-video asyiknya tersebut kemudian diunggah dan menyebar luas di TikTok serta platform media sosial lainnya. Ketenaran Dika dan fenomena aura farmingnya ini bahkan banyak menarik perhatian klub-klub sepak bola besar seperti yang kita sebutkan di awal tadi ya. Jadi bisa dibilang Dika ini adalah individu yang menjadi pemicu awalnya viral fenomena aura farming di kancah internasional. Meskipun peran anak coki atau tukang tari itu sendiri sudah ada dalam tradisi pacu jalur sebelumnya. Nah Sobat Parekraf, puncak dari perjalanan kita menguak fenomena pacu jalur ini, kita telah melihat bagaimana sebuah tradisi kuno yang kaya sejarah dan penuh nilai budaya luhur lahir dari rahim Kabupaten Kuantan Singingi Riau, mampu melahirkan bintang-bintang tak terduga seperti Dika. Dari sungai-sungai mendalam, aksi koreografi anak coki yang merupakan jantung dari semangat gotong royong dan keseimbangan perahu justru bertransportasi menjadi tren global aura farming yang memukau dunia. Sobat Parekraf, ini bukan sekedar tarian viral di TikTok, bukan sekedar konten hiburan sesaat. Ini adalah bukti nyata kekuatan budaya Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, menjembatani perbedaan bahasa, bahkan menyentuh hati klub sepak bola raksasa dunia. Bayangkan, sebuah tradisi lokal mampu memancarkan energi positif, karisma, dan kebahagiaan yang universal. Dengan segala keindahan dan potensi besar ini, bukankah ini seharusnya menjadi fokus kita bersama? Daripada terus-menerus sibuk membedah luka sejarah 1998 yang tak kunjung sembuh, bukankah lebih baik kita terjun langsung ke akar budaya Indonesia yang begitu kaya dan luar biasa ini? Ayo Bapak dan Ibu, saudara-saudari se-NKRI dan sebangsa dan setanah air, daripada terus menggali luka lama yang justru menguras energi dan memecah belah, mari kita bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan tradisi yang nyata-nyatanya bisa mengharumkan nama bangsa di mata
dunia. Dan pada akhirnya pertanyaan yang timbul adalah, sebenarnya kita ini ingin menjadi bagian dari solusi dan kemajuan budaya bangsa, atau hanya ingin terus terjebak dalam polemik masa lalu yang tiada ujungnya. Inilah saatnya mari beraksi dan berbudaya. Mari harumkan Indonesia melalui kebudayaan. Sobat Parekraf, jika setuju dengan video ini atau dengan pendapat ini, silahkan tulis sesuatu di kolom komentar sesuai dengan pendapat Anda tentunya. Dan jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya tentang perkembangan pariwisata dan industri kreatif. Salam sehat, salam logika, dan sampai jumpa. Bye.